Misteri batu melayang. Pemirsa, sesungguhnya banyak sekali misteri-misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini, di mana di antara kita pasti ada yang pernah melihatnya, terutama yang beredar di dunia maya. Beberapa kekuasaan Allah di antaranya ialah Dagestan, Putri Selangor. Munculnya ayat Al-Quran di tubuh anak kecil, Ali Yakubov. Ya, anak kecil ini sempat menimbulkan kehebohan di Rusia mengenai timbulnya ayat Al-Quran di kulitnya. Selain anak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kuasanya melalui alam. Seperti di Makassar, yang terdapat pohon akasia di mana daunnya membentuk nama Allah. Kemudian ada sebuah batu yang berbentuk menyerupai gerakan sujud dalam sholat. Tidak hanya itu, ada pula fenomena batu melayang yang terdapat di tanah Arab, tepatnya di sebuah desa Hasa atau Al-Ahsa, daerah bagian timur Arab Saudi. Menurut kabar yang beredar, batu tersebut melayang dan terangkat hingga 11 cm dari tanah, dan kejadian ini hanya sekali dalam setahun pada bulan April dan tetap terangkat selama sekitar 30 menit. Namun, benarkah kabar tersebut dan bagaimanakah Islam menyikapinya? Cara mengenai fenomena batu melayang, sebenarnya ada banyak cerita dan versi. Semisal, ada yang mengatakan bahwa batu tersebut merupakan saksi bisu dari perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Dan saat Nabi Muhammad hendak Mi'raj ke langit, sang batu ingin ikut terbang ke langit, namun dilarang oleh beliau sehingga berhenti dalam posisi melayang hingga sekarang. Kemudian ada pula sedikit kisah yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sekitar bulan April di tahun 1989, di mana ada salah satu mujahid yang ditembak mati di balik batu ini karena ia bersembunyi di sana. Bahkan jika kita lihat dengan seksama, kita dapat melihat noda darah segar di atas batu itu. Menurut cerita di salah satu tabloid, ketika batu itu sempat terangkat dari tanah, noda ini menjadi lebih gelap, lebih segar dan terlihat basah, di mana penduduk sempat mencoba untuk menyeka noda beberapa kali. Tetapi setelah beberapa waktu, noda itu muncul lagi di atas batu secara otomatis. Namun ada sebuah artikel unik yang mengungkapkan hal baru mengenai batu melayang. Artikel ini ditulis oleh Al-Habib yang ingin memperjelas asumsi-asumsi yang beredar. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali cerita dari foto-foto yang ada sampai pada akhirnya ada titik kejelasan yang diperoleh dari forum diskusi berbahasa Arab. Di sana mereka bercerita bahwa batu tersebut berasal dari wilayah Al-Hassa atau Al-Ahsa pada bagian timur Arab Saudi di sebuah desa bernama Al-Tuwatsir. Konon ceritanya, sang batu tiba-tiba melayang setinggi sekitar 11 cm di suatu hari pada bulan April tanpa sebab yang jelas. Menanggapi hal tersebut, ada seorang anggota forum yang berpendapat bahwa ia merupakan penduduk asli di wilayah tersebut dan tidak pernah melihat ada batu yang terbang melayang. Kemudian, ia pun memberikan foto-foto batu yang dimaksud, dan ternyata batu tersebut memang benar adanya, namun hanya saja mempunyai penyangga di bawahnya. Foto asli dari batu tersebut menunjukkan bahwa memang batu tersebut terlihat cukup unik, dan dengan mengambil sudut pemotretan yang tepat, lalu dilanjutkan dengan manipulasi hasil pemotretan dengan Photoshop atau program pengolah gambar lainnya, sehingga orang-orang dengan mudah menghilangkan penyangga tersebut untuk memberi kesan sebagai batu yang melayang di udara. Tidak hanya itu, ada beberapa keraguan lain mengenai cerita dari batu melayang tersebut, di mana gambar batu tersebut terkesan terlalu aneh untuk dipercaya. Jika kita lihat dengan seksama, batu tersebut terletak di tempat yang terbuka dan cukup dekat dengan perumahan. Kalau memang benar batu itu melayang secara logika, pasti akan mengundang banyak orang untuk datang menyaksikan dan mengabadikannya. Tapi pada kenyataannya, hanya ada satu jenis foto dengan sumber yang kurang jelas dan samar tentang fenomena batu tersebut. Selain itu, sebagai umat muslim, hendaknya kita tidak terlalu mudah percaya akan apa yang diberitakan oleh khalayak ramai mengenai batu melayang yang menceritakan tentang batu yang ingin terbang mengikuti Rasulullah SAW juga kurang jelas asal-usul dan sandaran hadisnya. Lalu ada sebagian peneliti yang melihat foto ini dengan resolusi yang tinggi, dan setelah diperbesar, adanya tanda-tanda manipulasi di bagian bawah batu, seperti ada yang menghapus pada bagian bawah dalam bayangannya. Pemirsa beriman, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak ada tandingannya. Tapi, sebagai umat muslim, janganlah kita terlalu mudah percaya akan cerita-cerita heboh dan ajaib yang dikaitkan dengan kisah-kisah Islami atau kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun dari penjelasan mengenai batu melayang, ada sedikit hikmah yang tersirat di dalamnya, bahwa kita harus percaya dengan adanya bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia, kita juga harus telaah dahulu seperti apa asal-usulnya, karena jangan sampai kita percaya sesuatu yang ternyata akan membawa kita terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, memang kalau misal kita sering sekali ya melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan contoh tadi ya, ada kucing, ada lafaz Allahnya gitu ya, kita bisa membacanya dengan jelas. Ada buah-buahan, ada tulisan lafaz Allahnya juga gitu. Banyak sekali sebenarnya, seperti batu bersujud juga. Nah tapi soal yang untuk batu terbang ini, batu melayang ini sebenarnya cukup membingungkan ya sih ya. Karena apa? Karena ketika dibilang ada yang percaya hal itu, tapi ada juga yang bilang masalah ini adalah salah satu rekayasa dari Photoshop ya sih ya. Iya, jadi bisa dibilang ini pro dan kontra juga ya pemirsa. Jadi tergantung kita mau memilih percaya yang mana, percaya ya kan. Wallahu a'lam. Dan tapi memang dibilang tadi kalau misal ada salah satu batu yang waktu itu mau mengikuti Rasulullah SAW ketika mau Isra Miraj gitu, waktu Miraj gitu ya. Tapi akhirnya ditahan, tidak boleh mengikuti gitu. Cuman ini katanya tadi kan dalilnya itu nggak sahih ya. Betul. Okay. Jadi memang balik lagi sih, ya terserah mau percaya atau tidak, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dalilnya sahih atau enggak gitu. Setuju. Setelah ini kita masih akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. You know, we live in this dunya and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big, my young friends, that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my young friend, after this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this, you have the Kursi of Allah.
you have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the kursi of Allah is the Sahara Desert. After the kursi of Allah, my young friends, you have the arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the arsh of Allah. Again, Rasulullah has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the kursi and the arsh is the desert. What is the kursi in comparison to the arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the arsh and kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind.